Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, jamaah Majelis Ta'lim Raudatul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan buku ilmu usul fikih. Sudah sampai halaman 65 dengan judul Kaidah-kaidah nahyu. Dari pertama kita sudah bahas pengertian nahyu. Yang kedua itu sigoh, bentuk nahyu. Yang ketiga makna-makna nahyu. Dan sekarang bagian keempat, kaidah-kaidah nahyu. Secara umum kaidah itu artinya aturan. Bagaimana pemahaman kita ketika bertemu dengan ayat atau hadis yang isinya larangan. Nah, jadi kita butuh kaidah. Ketika kita membaca ayat Al-Quran atau hadis yang isinya larangan, nahyu itu kan larangannya, maka kita butuh kepada kaidah agar tidak keliru di dalam memahami hukum. Karena kan usul fikih itu sebagai alat memahami hukum. Nah, di sini ada beberapa kaidah nahyu. Sedikit ya, ada 5. Mudah-mudahan kita selesaikan hari ini. Yang pertama, kaidah asal pada nahyu. Kaidah asal pada larangan. Al-aslu fin nahyi lit tahrimi. Pokok asal pada larangan menunjukkan kepada hukum haram. Jadi kalau ada Al-Quran atau ada hadis yang di dalamnya ada larangan, maka hukumnya menunjukkan kepada haram. Masih ingat pengertian haram? Apa haram itu? Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi meninggalkan yang haram itu berpahala. Meninggalkan yang haram karena tahu itu haram itu berpahala. Meninggalkan yang haram karena tidak tahu berpahala enggak? Sekali lagi. Kita meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang. Kalau tahu bahwa itu haram, maka berpahala. Kita meninggalkan karena memang itu haram, maka berpahala.
Nah, ada orang yang meninggalkannya bukan karena tahu itu haram. Tidak tahu itu haram, jadi tinggalkan aja. Berpahala nggak? Tidak berpahala. Karena tidak ada niat mengamalkan hukum Allah. Contoh, ketika orang tidak berjudi karena meyakini judi hukumnya haram, berarti dia berpahala. Ketika seseorang tidak berjudi karena takut kalah, berpahala nggak? Nah, jadi disinilah pentingnya motif niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi jangan sampai meninggalkan yang dilarang itu karena tidak tidak tahu hukum. Nah, makanya meninggalkan yang haram itu berpahala kalau kita tahu bahwa hukumnya haram. Meninggalkan yang haram tidak berpahala jika kita tidak tahu hukumnya haram. Berarti penopangnya ilmu. Ya. Meninggalkan korupsi karena tahu korupsi itu haram, berpahala nggak? Berpahala. Meninggalkan korupsi karena takut ditangkap KPK, berpahala nggak? Beda ya? Nah, beda motif. Yang satu motifnya mengamalkan syariat, hukum Islam. Yang satu motifnya takut kepada manusia, bukan karena Allah. Nah, disinilah perbedaan tipis niat ibadah atau bukan. Jelas ya? Nah, itu perbedaan meninggalkan yang haram karena niat mengamalkan syariat pasti berpahala. Meninggalkan yang haram tidak tahu itu haram, tidak ada pahala. Makanya kita perlu tahu apa saja hukum-hukum yang Allah haramkan itu. Agar meninggalkannya karena Allah, bukan karena tidak tahu. Jelas, Bu? Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Para ulama salaf itu artinya terdahulu, orang-orang soleh yang merumuskan usul fikih, berkesimpulan, beristidlal bahwa sigoh nahyu yang tidak disertai qarinah itu artinya keterangan lain yang mendukung, maka menunjukkan kepada haramnya sesuatu itu. Kalau Allah melarang, Rasulullah melarang, berarti hukum pokoknya adalah haram. Allah melarang syirik, Allah melarang berjudi, berzina, minum khamr, riba, berbohong, korupsi, berbuat zalim, berbuat kerusakan, berbuat bid'ah. Nah, itu kan oleh Allah dilarang. Rasulullah melarang apa? Rasulullah melarang berbuat bid'ah, misalnya berbuat syirik, berzina, sama dengan ayat-ayat Quran. Maka hukum yang dilarang itu adalah haram. Meninggalkan yang haram karena tahu itu dilarang, ada nilai pahala. Nah, kita lihat contohnya di sini. Tambahan sedikit. Jika ada qarinah yang memalingkan keharaman dari sigoh itu, maka tidak mesti menunjukkan kepada haram. Jadi qarinah teh gini, itu teh tidak haram karena ada dalil lain yang menunjukkan itu tidak haram. Contoh gini, contoh. Minum sambil berdiri. Nah, dilarang nggak? Dilarang. Kalau dilarang hukumnya haram atau wajib? Haram. Apakah minum sambil berdiri larangannya haram? Kalau tidak ada qarinah dihukumi haram.
Kalau ada qarinah dari haram ke makruh. Nah, kita manfaatkan ini. Jadi gini ya. Hukum Allah itu hukum Allah itu secara umum dulu nih, ada perintah, ada larangan. Perintah sudah kita bahas di Al-Amru, ada perintah, ada larangan. Nah, perintah menghasilkan dua hukum. Apa aja? Wajib dan sunnah. Nah, hukum dari adanya perintah antara wajib atau sunnah. Nanti ada satu lagi, mubah. Nah, terkadang ada yang mubah. Nah, ketika Allah melarang, Rasulullah melarang, hukumnya juga ada dua. Satu apa? Haram. Yang kedua, makruh. Nah, jadi hukumnya antara dua ini. Yang pokok kalau ada larangan, haram dulu, makruh dulu. Haram dulu. Apakah bisa dari haram menjadi makruh? Bisa kalau ada qarinah. Contoh tadi, ada hadis, di Qurannya nggak ada, tapi di hadis ada. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Larangan bukan? Sekali lagi, kata Rasul, janganlah kamu minum sambil berdiri. Itu larangan. Karena kalimat jangan itu kan melarang. Maka hukumnya haram, makruh. Nah, yang pokok haram dulu. Yang pokok itu haram dulu. Berarti kalau ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan berdosa. Kecuali ada dalil lain. Ini contohnya ya. Minum sambil berdiri. Ini dilarang contohnya. Maka hukumnya antara haram atau makruh. Adakah qarinah yang memalingkan dari haram ini ke makruh? Qarinah itu harus ada dalil lain. Nah, dalil lainnya adalah pada satu ketika Rasulullah, kalau nggak salah, ketika khutbah haji wada, beliau minum sambil berdiri. Nah, jadi ada dua hadis yang berbeda. Di satu hadis Rasulullah melarang, tapi di hadis lain Rasulullah pernah. Kalau pernah itu sering nggak? Sesekali. Ternyata Rasulullah pernah minum sambil berdiri, tapi tidak rutin. Karena Rasulullah sendiri melarang. Nah, ini namanya qarinah. Dari yang asalnya dilarang, ternyata Rasul pernah minum sambil, maka turun dari haram ini ke makruh. Artinya, jadi hukum itu bisa turun dari haram ke makruh kalau ada qarinah. Qarinah itu harus ada dalil lain. Kalau tidak ada qarinah, maka yang pokok diharamkan. Qarinah itu dalil lain. Bisa Quran, bisa hadis. Dalil lain yang menunjukkan nggak bisa. Contoh gini qarinah tuh. Salat yang wajib berapa? Salat yang wajib kan 5. Kalau di luar yang 5 wajib sunnah. Qarinahnya apa bahwa itu sunnah? Qarinahnya itu dalil lain bahwa Rasulullah menyatakan itu sunnah. Jadi qarinah itu
keterangan dalil Quran atau hadis yang memalingkan bahwa itu tidak menjadi wajib. Yang wajib itu dibatasi hanya 5. Contoh lain. Saum yang wajib saum apa? Ramadan, 2 kifarat, 3 nazar. Di luar yang 3 ini hukumnya sunnah. Nah, kalau itu perintah dari wajib ke sunnah. Tapi kalau larangan dari haram ke makruh. Apalagi ya contoh yang makruh itu selain makan sambil berdiri. Gimana Bu? Qarinah itu tidak selalu dari Quran. Nah itu mah perlu penelitian. Bisa dari Quran, bisa dari contoh apa? Contoh qarinah yang dari Quran. Kalau itu tadi kan dari Oh iya. Untuk bab makan atau bab lain? Wah, rada susah ini nyarinya. Skip dulu lah. Hanya qarinah itu begitu ya, kurang lebih. Saya ambil contoh yang dari Quran. Bab ini. Bab menulis hutang. Menulis hutang itu wajib sunnah. Ayatnya kan gini. Wahai orang beriman, apabila saling berhutang, tulislah. Berarti kalau ada perintah menunjukkan wajib. Bisa jadi yang wajib menjadi sunnah kalau ada qarinah. Qarinahnya ada di Quran. Fa'in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Jika satu sama lain saling merasa aman, tunaikan saja. Nah itu qarinah yang asalnya diperintah, tapi hari rumah aman mah anak utang orang tua isukan gak dibayar, terkena ditulis itu. Nah itu contoh bahwa menulis hutang dari yang asalnya wajib karena ada qarinah di ayat lain menjadi sunnah. Nah, jadi belajar qarinah mah harus banyak baca dalil gitu ya. Baik Al-Qur'an atau hadis. Nah itu gambaran dari kaidah pertama. Nah di sini contohnya surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Ini sedikit ilmu bahasa Arab ya. Jadi bisa salah baca. Ada 2 tulisan. Ada zina. Nah, begini. Ada lagi zina. Zina. Kalau di bahasa Indonesianya seperti mirip. Tulisan Arabnya beda. Zina, zinatun. Nah, yang haram itu yang ini. Zina, wala taqrabuz zina. Kalau ini zina. Kalau ini artinya apa? Perhiasan. Tuh. Kalau ini zina, perbuatan zina. Bersetubuh bukan suami istri. Zinatul hayatid dunya. Harta dan anak ya. Kata Allah harta dan anak itu adalah zinatul hayatid dunya. Perhiasan hidup dunia. Nah di sini Allah melarang janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.
Ibu pernah dengar fahsya munkar? Ada fahsya, ada munkar. Beda nggak? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bedanya begini. Kalau fahsya itu perbuatan dosa yang terkait dengan, mohon maaf, seksualitas. Itu fahsya. Zina, ya. Hubungan suami istri, hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah, atau ya kaitan dengan seks, ya. Kalau munkar, nah, perbuatan yang buruk baik menurut agama ataupun menurut budaya, itu munkar. Jadi tong make agama nu kitu mah cek adat oge goreng. Contohnya naon? Contohnya membuat keributan. Teu make agama itu buruk kan membuat keributan? Buruk. Nah, namanya munkar. Makanya ada istilah amar ma'ruf. Nah, nahi munkar itu melarang sesuatu yang buruk bukan hanya menurut agama, tapi budaya juga menganggap itu buruk. Nyengat percon deket masjid kan gitu. Banyak tuh Ramadan tarawih. Menyalakan petasan di gigireun masjid, itu fahsya munkar. Munkar. Contoh lain, pinjam uang teu dibayar, itu fahsya munkar. Munkar. Memukul orang tiba-tiba, itu munkar. Tapi kalau fahisyah itu kaitan dengan seks. Wasa asabila, dan suatu jalan yang buruk. Kita lihat pada ayat ini terdapat nahyun. Apa nahyun tuh? Larangan. Apa larangannya? La taqrabu zina. Dengan demikian kesimpulannya, larangan mendekati zina hukumnya adalah haram. Jadi hukum mendekati zina adalah haram. Sebaliknya, menjauhi zina wajib. Kalau mendekati zina berdosa, kalau menjauhi zina berpahala. Kan gitu logikanya. Yang berdosa itu kalau mendekati zina. Tapi kita berupaya menjauhi, maka berpahala. Nomor 2. Kaidah kebalikan nahyu. Jadi nahyu itu kebalikannya apa? Amrun. Kalau ma'ruf kebalikannya munkar. Kalau sunnah kebalikannya bid'ah. Baik buruk. Kalau syirik, kebalikan syirik apa? Tauhid. Ada syirik, ada tauhid. Kalau iman kebalikannya kufur. Wajib iman, haram kufur. Wajib bertauhid, haram syirik. Wajib mengikuti sunnah, haram melakukan bid'ah. Wajib mengikuti ma'ruf, haram mengikuti munkar. Nah, ketika belajar usul fikih, kebalikan dari nahyu namanya amrun. Jadi kalau nahyu larangan, kalau amrun perintah. Nah, ada kaidah an-nahyu 'anis syai'i amrun bididdihi. Larangan terhadap sesuatu adalah perintah dari kebalikannya. Jadi kalau ada larangan sesuatu berarti di sana ada perintah. Logikanya begitu. Kalau ada sesuatu yang dilarang, otomatis ada sesuatu yang diperintah.
Kalau dilarang bohong, berarti diperintah apa? Jujur. Nah, itu contoh. Dilarang berbohong, oh berarti diperintah jujur. Dilarang duduk, berarti diperintah berdiri. Dalam kaidah lain, an-nahyu anisyai'i amrun bi ahadi abdadihi. Larangan dari sesuatu berarti perintah dari salah satu kebalikan. Dilarang sesuatu, oh berarti ada perintah dari kebalikan. Jangan duduk. Boleh gak kalau berbaring? Boleh. Kalau berdiri? Boleh. Nah, jadi kebalikannya kan bisa lebih dari satu. Penjelasan, nahyun itu menunjukkan kepada haram. Di antara tuntutan dari haram adalah melakukan salah satu dari kebalikan. Misalnya, jika seorang berkata, janganlah kamu duduk di rumah, maka berarti perintah untuk duduk di salah satu tempat di rumah. Tidak diperintah untuk duduk di seluruh tempat. Contoh lain, dalam Al-Quran dilarang tidak boleh mendekati zina, berarti perintahnya adalah menjauhi zina. Dilarang kufur, perintahnya adalah beriman dan sebagainya. Jadi harus tahu kebalikan ya. Dilarang berbuat munkar berarti diperintah berbuat ma'ruf. Dilarang malas berarti perintah rajin. Nah, jadi kalau ada ayat Quran, kalau ada hadis melarang sesuatu, secara otomatis ada perintah dari kebalikan sesuatu. Kebetulan sedang Ramadan ya, kita cari contoh larangan di bulan Ramadan. Apa aja Bu larangan di bulan Ramadan? Tidak boleh makan dan minum. Berarti perintah apa? Menjauhi makan dan minum. Dalam hadis lain, yang dilarang ketika saum itu malam yada aulazur wal amala bihi wal jahla. Tidak boleh ketika saum berkata bohong. Lamun nuju teu saum bios bohong. Nah, itu penekanan. Ketika saum tidak boleh berperintah apa berarti? Jujur. Ketika dilarang untuk berbohong berarti diperintah untuk jujur. Ketika dilarang untuk mencaci maki pada saat saum berarti diperintah untuk berlemah lembut. Kebalikannya aja. Ketika dilarang berteriak dalam keadaan saum maka diperintah untuk apa? Pelan-pelan. Ya, jadi dibalik aja, ya. Nah, itulah contoh ketika ada larangan secara otomatis ada perintah. Sekarang yang ketiga. Kaidah nahyu yang mutlak. Masih ingat mutlak itu apa? Bebas ya. Mutlak itu tidak terbatas. Berarti larangan yang mutlak, larangan yang tidak terbatas, tidak dibatasi oleh waktu. Memangnya ada Bu larangan yang dibatasi waktu? Banyak. Saat sedang haji, umroh, kan ada beberapa larangan ya.
ketika di masjid ada beberapa larangan. Apa yang dilarang ketika di masjid? Jual beli, mengumumkan barang hilang. Apalagi? Nagih hutang. Itu larangan muqayyad namanya. Nah, jadi larangan yang ini ya, larangan ada yang sifatnya mutlak. Nah, mutlak. Apa arti mutlak? Tanpa batas. Yang kedua ada yang disebut larangan muqayyad. Larangan muqayyad, larangan yang dibatas. Ketika sholat kan tidak boleh berbicara. Ketika sholatnya sudah selesai, boleh. Berarti larangan apa? Muqayyad. Ketika saum, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersetubuh, tidak boleh gibah. Ada gibah ketika selesai saum boleh? Alhamdulillah terus beres air mah saum. Gibah itu larangannya mutlak, tidak muqayyad. Nah, gitu ya. Jadi kalau larangannya mutlak berlaku selamanya. Larangan berzina itu mutlak muqayyad. Mutlak selamanya. Larangan korupsi mutlak selamanya. Nah, jadi harus dipahami dari mana kita mengetahui adanya dua macam larangan ini dari Quran hadis. Nah, ada keterangannya kan? Kalau pengumuman yang meninggal itu tidak dianjurkan. Tapi kebanyakan tuh dari masjid tuh stikernya kan kemana-mana. Ya, itu dilarang Rasul. Namanya an-na'yu. An-na'yu itu mengumumkan kematian. Itu teh tradisi jahiliyah. Di urang mah jadi budaya, ngarah di berebeas. Gimana? Dari lisan ke lisan aja. Tradisi jahiliyah, kalau ada yang meninggal, itu suka ada pengumuman. Kalau di Mekah, di Madinah itu suka ada kayak gitu ya di masjid ya. Apa ya pengumuman? Kurang tahu. Cuma di kita aja, di kita jadi budaya. Kalau misalnya ngabarin saudara jauh gitu deh, ya usah. Di WA aja itu. Yang nggak boleh itu masjid jadi tempat pengumuman. Kematian itu kan membuat orang jadi takut. Nah, itu teh kebiasaan jahiliyah. Maka kita hindari dari lisan ke lisan. Salah satu hikmahnya itu menjaga agar orang tidak merasa terganggu, tidak merasa takut. Kalaupun mau diberitahu dari lisan ke lisan. Akhirnya mah ya WhatsApp. Boleh itu mah mengumumkan dalam konteks untuk didoakan. Yang nggak boleh mah nu make toa di masjid. Itu tidak dianjurkan. Nah, kita lihat kaidahnya, an-nahyu al-mutlaqu yaqtadi dawama fi jami'il azminati. Larangan yang bersifat mutlak menunjukkan langsung setiap saat. Berlangsung setiap saat itu artinya berlaku untuk selamanya. Selamanya kita tidak boleh syirik, selamanya kita tidak boleh kufur, selamanya kita tidak boleh bid'ah, tidak boleh zina, tidak boleh minum khamar, tidak boleh berjudi karena sifatnya mutlak. Nahyu itu mengandung kemafsadatan. Mafsadat itu artinya rusak. Sedangkan menjauhi mafsadat harus dilakukan selamanya. Jadi menjauhi mafsadat itu lakukan selamanya.
Misalnya, seseorang mengatakan, jangan kamu mendekati singa ini. Maksudnya singa itu harus dijauhi untuk selamanya. Contoh lain, dalam Al-Quran, manusia dilarang oleh Allah berbuat syirik, mencuri, berbohong, berbuat kerusakan, dan sebagainya. Maka larangan tersebut menunjukkan ditinggalkan pada seluruh waktu. Ada orang yang pemahamannya begini, tapi gak tahu pemahamannya benar atau heureuy gitu. Kan kalau sedang saum, ada orang yang memancing emosi, misalnya ngajak pasya lah. Sikap kita yang sedang saum gimana? Sikap kita yang sedang saum, kata Rasulullah, inni shaimun. Sesungguhnya aku sedang saum. Di lamun aya batur ngajak sebut saja mencaci, menghina, tong dibalas. Kalau kita sedang saum membalas, sarwana berarti. Tidak, merusak. Kecuali kalau kita mau menghapusnya lagi dengan istighfar. Kan bisa dihapus lagi. Ada orang memancing kita untuk emosi. Kita sedang saum. Sesudah dipikir-pikir, kenapa saya membalas? Minta ampun saja kepada Allah. Tapi minta ampun juga kepada yang mencacinya. Kemudian dipahami begini. Ayeuna menuju saum, keweh, atas maghrib. Nah, bisa gitu gak? Gak bisa. Melawan emosi itu larangan. Menahan emosi itu atau marah itu larangan sepanjang waktu. Kata Rasulullah, ada sahabat yang ingin masuk surga. Ya Rasulullah, beri aku wasiat. Rasulullah jawabannya, la taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah, maka kamu akan masuk. Nah, larangan marah terbatas atau tidak? Tapi suatu ketika marah itu boleh. Kapan marah dibolehkan? Kebolehan marah, Rasulullah pernah marah dalam konteks meluruskan, menyampaikan kebenaran. Contoh, Rasulullah pernah marah. Sahabat Mu'adz bin Jabal pernah jadi imam, bacaannya panjang. Maka Rasulullah menegur, karena itu dalam rangka kebenaran. Kata Rasulullah, afattanun anta? Apakah kau mau membuat kekacauan? Nah, itu marah. Regin kekacauan, nah itu menunjukkan bolehnya marah dalam amar ma'ruf atau nahi. Tapi tentu marah itu tahapan kesekian. Setelah kita mencoba yang pendekatan ramah mah tidak didenge wae bisa. Tidak diturut, rada naik sakedik. Ibu marah ke anak boleh enggak? Seorang orang tua marah ke anak boleh enggak? Dengan catatan tanpa emosional, bukan karena benci, tapi ada nilai apa? Pendidikan. Itu ya. Itu contoh lain bahwa larangan mutlak itu berlakunya sepanjang masa. Yang keempat, kaidah nahyu, fasadnya nahyu dalam ibadah. Fasad itu artinya rusak ya. An-nahyu yadullu ala fasadil manhiyyi anhu fi ibadat. Nahyu atau larangan menunjukkan rusak
yang dilarang dalam ibadah. Rusaknya yang dilarang pada ibadah itu jika yang dilarang adalah perbuatan itu sendiri. Contoh, larangan orang yang haid untuk sholat dan saum. Kalau wanita sedang haid, dilarang sholat dan saum. Ieu mah maksakeun. Abdi masuk sanajan haid, saum mah tetep we. Dosa. Nah, dia dosa enggak? Dosa. Justru itu menunjukkan fasad. Jadi fasadnya ngarusak. Sedang dalam keadaan junub maksakeun sholat, jadi fasad sholatnya. Kebalikan fasad itu apa? Sahih. Ada sahih, ada fasad. Nah, kalau yang sahih itu ya ketika tidak haid, sholat dan saum. Tapi ketika haid, sholat dan saum, maka menjadi fasad. Atau jika yang dilarang itu sifat yang lazim seperti larangan saum pada 2 hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha dilarang untuk saum. Adapun jika yang dilarang adalah perkara yang di luar ibadah, maka ibadah tersebut tidak rusak. Seperti larangan Nabi tentang sholat di kandang unta. Sholatnya tidak rusak. Karena di kandang unta itu di luar dari sholat. Nabi bersabda, wala tusallu fi a'tanil ibil. Janganlah kalian sholat di kandang unta. Yang fasad apanya? Sholatnya fasad enggak? Enggak. Tapi tempatnya. Yang kelima, kaidah fasadnya nahyu dalam muamalah. Nahyu itu larangan, muamalah itu hubungan antara sesama manusia. Jadi kita ini kan punya hubungan dengan Allah. Kita juga punya hubungan dengan manusia. Betapa maha Rahman dan Rahimnya Allah. Ketika hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan Allah bertemu, Allah mendahulukan Allah atau mendahulukan manusia? Sekali deh ya. Allah itu mendahulukan Allah atau mendahulukan manusia? Contohnya, ini contohnya. Allah itu mendahulukan agar kita mendahulukan kepentingan manusia daripada kepentingan Allah. Pakai contoh ya. Pada saat datang sholat duhur, kita kan mau sholat. Sholat itu hak siapa? Hak Allah. Komunikasi ibadah kita dengan Allah itu melalui sholat. Ketika mau sholat, ada orang yang kecelakaan. Sholat dulu, tolong dulu. Berarti mendahulukan manusia. Nah, maka sebaiknya ditolong dulu. Allah mah henteu cemburu sugan. Kudu mah sholat heula keneh henteu. Itulah contoh Allah itu mendahulukan hak manusia. Tapi kita mendahulukan hak manusia karena memang perintah dari Allah. Nah, jadi dalam hal muamalah ya harus hati-hati. Kita mau bertobat, tapi dosanya berkaitan dengan manusia. Diterima nggak tobatnya? Tidak. Salah satu yang menyebabkan doa tidak dikabul adalah ketika kita memutuskan silaturahmi. Rek ngadoa ratusan tahun oge, kalau sedang putus silaturahmi mentok gitu. Jadi yang memutus doa itu kan dosa, silaturahmi, permusuhan itu mentok.
Ya Allah, saya tobat karena saya sudah mengambil uang orang itu. Saya tobat ya Allah. Diterima mual? Mual. Selama dia belum minta maaf. Hadisnya begini. Kata Rasulullah, barang siapa yang berbuat zalim, hendaklah dia minta dihalalkan kepada orang yang dizalim. Salah satu syarat diterimanya taubat, kalau dosanya berkaitan dengan orang lain, minta maafnya kepada orang lain. Nah itu. Jadi Allah mendahulukan hamba. Rusaknya yang dilarang dalam akad, jika larangan kembali kepada akad, bukan kepada sesuatu yang di luar. Seperti jual beli janin pada perut ibu. Maksudnya janin binatang, janin manusia. Dua-duanya. Boleh nggak membeli kambing dalam perut? Membeli kambing yang masih ada dalam perut kambing, boleh nggak? Nggak boleh ya. Boleh nggak membeli buah tapi masih bunganya? Nah, itu dilarang. Karena sesuatu yang belum jelas, goror dapat. Larangan itu kembali kepada jenis barang yang dibeli. Jenis barang yang dibeli merupakan salah satu rukun akad. Jadi dalam fikih muamalah nanti ada pelajaran yang disebut bai'ul gharar, jual beli barang yang belum jelas. Lamun mancing ikan di pemancingan, tadi beli ikan atau mancing. Kalau beli ikan di pemancingan itu goro. Niatnya beli ikan, cek tukang ikan, soke mancing sorangan. Kadieu 100.000 samenangna. Nah, itu haram berarti. Karena membeli barang yang belum jelas. Tapi kalau akadnya yang mancing sok 100.000 kadieu. Laukna menang sabaraha dibere 1 kilo. Sok mun mancingna menang 5 kilo diberena mah 1 kilo. Nah, itu boleh enggak? Berarti itu mah ijaro. Jasa penyediaan tempat pemancingan. Ari mancing teh karunya teh ka lauk. Maksudnya kan lauknya dizalimi dulu. Tidak berperi kelaukan itu. Soalnya dalam hal menyembelih, ini dalam hal menyembelih. Kata Rasulullah, tajamkan pisaunya, sembunyikan. Mau menyembelih saja harus disembunyikan. Sapi atau domba atau ayam. Tah ieu mah mancing. Nyerieun teh eta mulut ikan sakit gak? Jadi hukum mancing teh haram makruh berarti. Ini susah untuk dikatakan haram. Karena banyak ustadz yang hobinya mancing. Makanya ada ustadz capek-capek mancing mending meuli we cenah ka pasar. Bener. Karena ada unsur menyakiti. Eta hebatnya Islam. Jadi jangankan zalim ke manusia, ke binatang. Sekalipun mau kita makan, caranya jangan sampai menzalim. Jadi lebih berperi keikanan kalau disaring daripada dipancing makan tajam. Nah, disair. Itu kan lebih memuliakan ikan gitu. Tidak sampai menyakiti. Nah, jadi bedakan ya. Jual beli goror itu hukumnya haram. Di kita banyak tukang buah-buahan, dia membeli satu tangka, satu pohon itu, padahal belum terlihat buahnya. Goror nggak? Goror. Maka sebaiknya dihindari.
itu termasuk jual beli haram yang diharamkan. Nah ini hadisnya ya. Berkaitan dengan hal ini, jenis barang yang dibeli itu salah satu rukun akad. Dalam fikih jual beli, akad jual beli itu ada berapa? Penjual, pembeli, barang, ijab kabul. Nah, ada pembeli, ada penjual, barang nggak ada, goror namanya. Nah, maka harus ada. Nah, kalau dalam hadis ini jual beli janin. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'il malaqih. Nabi melarang jual beli janin. Ada lagi yang lebih unik, Bu. Kita dilarang asbul fahli. Pernah dengar asbul fahli? Persetubuhan binatang. Jadi seseorang punya kambing betina, tidak punya kambing jantan, mungkin nggak beranak? Nggak mungkin ya. Nah, kemudian tetangganya punya kambing jantan, dikawinkan. Nah, ketika anaknya lahir, anak kambing lahir, punya siapa? Nah, dalam Islam itu diharamkan, walaupun antar binatang. Dan dua-duanya ridho, tetap tidak boleh. Jadi Allah bukan hanya memuliakan manusia, binatang pun dimuliakan. Kalau dia mau beranak, si betinanya ya beli yang jantan. Jadi nyeri hati si domba teh. Menikah sperma nah unggul. Dah hewan juga punya perasaan. Hewan itu sama. Jadi persetubuhan apa istilahnya itu ya? Inseminasi, cloning ya? Apa sih namanya? Inseminasi ya. Jadi dia diambil spermanya saja supaya dia beranak. Kalau itu bukan milik dia, statusnya jadi haram. Jadi Islam begitu sangat disiplin ya. Coba itu beli aja sekalian. Jangan butuh spermanya aja. Jadi program pemerintah inseminasi buatan itu sebenarnya nggak bisa ya? Kalau menggunakan hukum Islam asalnya nggak boleh. Kecuali ada pengecualian. Kalau dalam keadaan darurat. Tapi status kepemilikannya juga harus jelas. Saya pernah ditanya bab ini. Pemerintah melakukan itu kayaknya. Saya tidak begitu tahu. Ya masalahnya itu punya siapa dulu. Dan alasannya apakah memang terbatas stok sperma jantan. Kalau memang alasannya sperma jantannya terbatas, maka itu masuk darurat. Tapi lamun aya keneh mah stok jantan, make nu haram. Nah, bisi dagingna teh jadi teu enak katuangna. Karena kan berpengaruh daging apapun yang dimakan kalau caranya haram itu berpengaruh kepada kesehatan, baik fisik atau psikis. Terutama psikis. Berpengaruh nggak? Berpengaruh. Makanya Islam itu memerintah halalan thayyiban. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makna fasad. Nah, kita lanjutkan sampai ya, satu lagi. Makna fasad, fasad itu artinya rusak. Makna fasad dalam ibadah adalah ibadah tersebut tidak dibalas serta tidak terbebas dari tanggung jawab. Sedangkan makna fasad dalam akad tidak adanya dampak secara syara dari kepemilikan, kehalalan dan yang sejenisnya. Atau dengan kata lain tidak sah akad. Contoh lain,
dilarang jual beli dalam keadaan sedang Jumatan. Berarti itu menjadi pasar kepemilikan. Makanya ibu-ibu kalau hari Jumat jauhi transaksi jual beli dengan laki-laki. Karena saat itu laki-laki wajib Jumat. Kumaha mun laki-lakina non muslim. Boleh enggak? Itu mah tidak terkena wajib Jumat. Sedangkan bermuamalah dengan non muslim itu boleh. Nah itu yang dimaksud tidak sah ya, akadnya tidak sah. Yang terakhir, macam-macam larangan dalam Islam. Nah, ini penting. Dari sekian banyak larangan dalam Islam melalui keterangan Quran atau hadis, larangan dalam Islam ada 4 macam. 1, larangan terhadap zat perbuatannya, baik yang bersifat indrawi, zina dan minum khamr, ataupun yang bersifat syar'i seperti orang yang haid dilarang sholat. Zina dan minum khamr itu zat perbuatannya adalah berbuat zina dan meminum khamr. Istilah lainnya haram li zatihi, haram karena zat perbuatannya. Walaupun niatnya ibadah. Contoh gini, judi kan haram ya. Apakah jadi halal hasil judi narek nggak dipakai nggak bangun masjid? Jadi halal atau judi? Tidak ya. Sebaik apapun niat, kalau cara berbuatnya haram, tetap hukumnya haram. Mendengar dangdut supaya dekat ke Allah, malah aja. Kada dekatkan ke Allah ku dangdut, malah ada dalil. Ya tetap saja hukumnya haram. Nah itu yang pertama. Yang kedua, larangan terhadap bagian dari perbuatan. Seperti jual beli hewan yang masih ada dalam kandungan. Larangan tersebut kembali kepada barang yang dijual belikan. Barang adalah rukun akad. Rukun akad yang lainnya adalah akid, ma'qud alaih, dan sigoh. Sigoh itu ijab kabul. Nah jadi apakah boleh jual beli hewan dan tumbuhan? Boleh. Tapi sebagiannya ada yang dilarang. Kalau barangnya belum ada, belum jelas. Tambahan sedikit. Pernah mendengar jual beli salam? Salam? Sanes salam ngaliwat sanes. Nah, ibu-ibu perlu paham dalam konteks hari ini banyak transaksi dengan salam. Salam itu begini, jual beli uang dahulu, barang di akhir. Nah itu namanya salam. Jual beli dengan cara pembayaran di awal, barangnya nanti di akhir. Di akhirnya itu kapan? Ya bisa sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, bahkan setahun. Itu boleh nggak? Boleh. Paket itu jual beli salam. Kalau arisan beda lagi nanti kasusnya. Ibu-ibu suka pesan pakai Shopee, pakai apa lagi? Bayarnya duluan kan? Barangnya sudah datang belum? Boleh nggak dalam Islam? Kecuali kalau COD ya Pak. COD itu datang barang langsung dibayar ya. Nah, COD boleh. Tapi salam itu juga boleh. Dengan catatan barang yang dipesan harus seperti yang dipesan. Sesuai.
Jadi jual beli online yang merebak sekarang itu bagian dari jual beli salam. Kalau di zaman Rasul itu jual beli kurma. Jual beli kurma, si petani itu tidak punya modal untuk menanam. Maka si pembeli kurma sok iya tah uangnya di awal. Kapan kurmanya? Nanti pas panen. Boleh nggak? Boleh, dengan catatan ukurannya, jenis kurmanya di awal disepakati. Jelas ya? Nah, jadi seperti tadi jual beli buah-buahan, jual beli hewan dengan cara salam boleh. Dengan catatan sejak awal disepakati waktunya kapan, jenisnya bagaimana, kalau ada ukurannya berapa. Nah, ini harus jelas di awal. Kalau ini tidak sesuai, nah berarti zolim, tidak boleh. Dulu saya pernah jual beli kambing dengan cara salam. Kepentingannya untuk kurban. Jadi ada tawaran beli kambing 5 juta dapat 5 kambing. Tapi diberikannya setahun sekali. Nah, kalau beli kambing dadak berapa? 3 juta. Kali 5 tahun 15 juta. Nah, ini mah 5 juta sekali bayar. Tapi nanti kambingnya 5 tahunan. Setiap tahun 1, boleh gak? Nggak berubah harganya itu, Pak? Nggak berubah. Boleh, itu namanya salam. Tapi dari awal tidak boleh ada yang melanggar. Misalnya beratnya berapa kilo, 1 juta teh. Jadi memang jual beli salam itu berpotensi lebih murah daripada pas waktunya. Kenapa jual beli salam dibolehkan? Padahal ada barang yang tidak ada. Kan goror. Itu kata ulama sebagai rukhsah. Rasulullah juga ketika datang ke Madinah, orang-orang sudah biasa. Maka Rasulullah menyepakati dengan menambah catatan. Timbangannya jelas, ukurannya jelas, jenisnya juga jelas. Nah itu salam ya. Yang ketiga, larangan terhadap sifat yang lazim. Maksudnya yang lazim itu yang melekat. Seperti larangan siam pada 2 hari raya. Jadi saum itu dilarang yang dikaitkan dengan 2 hari raya. Apa aja? Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi bukan saumnya yang dilarang, tapi saum pada hari raya. Beda nggak? Beda. Contoh lain. Boleh nggak menghususkan saum pada hari Jumat? Menghususkan saum pada hari Jumat dilarang. Tapi kalau saum Syawal pada hari Jumat boleh. Karena niatnya bukan menghususkan Jumat, tapi nyawalan nu kebetulan hari Jumat. Kalau Kamis itu udah pasti ya, Pak, boleh ya kalau Kamis. Saum Kamis. Ya. Itu mah sunnah ya. Sunnah ya. Nah, yang dilarang secara khusus dalam hadis menghususkan saum pada hari Jumat. Tapi kalau niatnya ngodoan, niatnya saum sunnah, ya apa aja. Kan itu biasa teh saum Senin Kamis hari Jumat itu Kamis. Nah itu gak ada. Tapi kebetulan Muharram 9-10 Muharramnya hari Jumat. Nah niatnya saum Muharram, bukan mengkhususkan saum hari Jumat. Terakhir, larangan terhadap sifat yang tidak lazim, seperti jual beli setelah dikumandangkan azan Jumat. Nah, jadi haram hukumnya kalau sudah adzan
Jumat. Itu di Pusdai ada tukang cuanki. Tukang cuanki. Duka bari Jumatan atau kumaha tah? Kalau tukang cuanki sambil Jumatan sambil dagang berarti dia melanggar. Kecuali begitu adzan Jumat ditutup tah. Nah, itu tidak terkena larangan. Nah, itu selesai ya. Sementara sampai sana dulu.